Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan menjelaskan apa sih perbedaannya pemotongan dan juga pemungutan pajak. Pemotongan pajak adalah kegiatan memotong atau mengurangi jumlah bayaran yang seharusnya diterima oleh pihak penerima penghasilan. Proses ini tuh didasarkan pada dasar pengenaan pajak atau DPP. Pihak pembayar langsung menyisihkan porsi pajak dari nilai bruto transaksi sebelum mentransfer sisa dana kepada pihak penerima. Selanjutnya, apa itu pemungutan pajak? Pemungutan pajak adalah kegiatan memungut atau menambahkan sejumlah nominal pajak atas nilai suatu transaksi barang atau jasa. Berbeda dengan pemotongan, pemungutan ini sifatnya sebagai penambah tagihan belanja. Pihak yang membeli harus membayar harga pokok barang ditambah dengan besaran pajak yang dipungut. Untuk selanjutnya, perbedaan utamanya yaitu yang pertama ada di definisi dasar. Pemotongan pajak itu definisi dasarnya itu memotong atau mengurangi nominal pembayaran bruto penerima. Kalau untuk pemungutan pajak yaitu menambahkan beban pajak ke dalam tagihan transaksi. Untuk arah aliran dananya, untuk pemotongan pajak itu, uang yang diterima oleh pihak penerima menjadi berkurang. Sedangkan untuk pemungutan pajak, uang yang harus dibayar oleh pihak pembeli menjadi bertambah. Lalu untuk alur pihak pelaksana yaitu, untuk pemotongan pajak, pemberi kerja atau pihak yang membayar atau pembeli atau pembayar. Kalau untuk pemungutan pajak, penjual atau penerima penghasilan atau badan atau instansi khusus yang ditunjuk. Untuk pengisian SPP-nya yaitu kolom NPWP diisi dengan NPWP pemotong. Dan untuk pemungutan pajak, kolom NPWP-nya diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipungut. Kedua, pihak pemotong pajak, juga pihak pemungut pajak. Dengan penjelasan, pihak pemotong pajak merupakan pihak pembayar atau pemberi dana yang diwajibkan oleh undang-undang untuk menyisihkan pajak terutama pemberi kerja yang membayarkan gaji, upah, atau honorium pegawai. Lalu perusahaan pembayar jasa konsultasi, sewa, royalti, atau dividen. Juga pihak yang ditunjuk khusus untuk melakukan transaksi potong langsung. Nah, lalu pihak pemungut pajak yaitu merupakan penerima pembayaran atau badan khusus yang diberi kewenangan resmi untuk mengumpulkan pajak. Yang dimana penjual barang kena pajak BKP atau jasa kena pajak, instansi pemerintah bendahara negara yang melakukan belanja modal, badan usaha milik negara BUMN atau importir oleh Menteri Keuangan. Nah, lalu ada penerapan jenis pajak terkait, yang dimana pajak yang dipotong, pajak yang dipungut juga tujuan bersama. Nah, pajak yang dipotong di sini dikenakan langsung oleh penghasilan penerima jasa atau karyawan. PPh pasal 21, PPh pasal 23, juga PPh pasal 4 ayat 2, yang dimana PPh pasal 21 itu atas gaji atau upah pegawai. PPh pasal 23 itu atas sewa, jasa, dividen, juga royalti. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 itu atas bunga obligasi, juga sewa tanah atau bangunan. Nah, lalu pajak yang dipungut itu berupa dikenakan atas transaksi penjualan barang atau aktivitas impor, yang dimana PPh pasal 22 tentang pembelian barang oleh bendahara impor barang. PPN, pajak pertambahan nilai transaksi barang atau jasa kena pajak. PPNBM, penjual barang mewah. Lalu tujuan dan persamaan, di mana kedua mekanisme ini sama-sama bertujuan untuk
mengamankan kas negara. Penerimaan kas terjadi secara real time. Sistem self assessment yaitu dibantu oleh pihak ketiga. Dibantu oleh pihak ketiga withholding agent untuk meminimalisir tunggakan pajak di akhir tahun. Nah, lalu ada perbedaan sisi objek dan administrasi. Kita mulai dari sisi objek dulu, yaitu sisi objek transaksi. Sebagaimana karakteristik objek pajak yang dikenakan. Pemotongan dikenakan atas penghasilan yang merupakan hak murni penerima dan berpotensi menghasilkan laba langsung bersifat income oriented. Lalu pemungutan dikenakan atas aktivitas konsumsi transaksi barang atau industri yang belum tentu langsung mencerminkan laba bersih bagi penjual, bersifat transaction oriented. Nah, lalu dari sisi pengisian dokumen SSP, yaitu surat setoran pajak, mekanisme pelaporannya sebagai berikut. Nah, mekanisme potong yaitu kolom NPWP pada surat setoran pajak wajib menggunakan identitas NPWP dari pihak pemotong selaku penyetor. Lalu mekanisme pungut kolom NPWP pada surat setoran pajak menggunakan identitas atau NPWP wajib pajak yang dipungut. Pembeli atau penerima manfaat transaksi. Nah, lalu ada contoh transaksi yang dimana skenario pertama, pemotong pajak, transaksi jasa, transaksi bersih 10 juta dengan PPh 23 sebesar 2%. Nilai bruto transaksi disepakati yaitu 10 juta rupiah. Porsi pajak yang dipotong yaitu 2%, 200.000. Sisa kas yang ditransfer ke rekanan itu 9.800.000. Nah, dengan catatan rekanan menerima uang lebih sedikit namun mendapatkan bukti potong senilai 200.000. Lalu ada contoh transaksi yang dimana skenario B itu pemungutan pajak transaksi barang pembeli laptop kantor 10 juta dengan nilai PPN sebesar 11%. Nilai dasar pengenaan pajak DPP 10 juta rupiah. Lalu porsi pajak yang dipungut 11%, 1.100.000 rupiah dengan total kas yang harus dibayar pembeli yaitu 11.100.000 rupiah. Dengan catatan pembeli membayar uang lebih banyak dari harga dasar dan penjual wajib menyetorkan kelebihan tersebut ke negara. Terima kasih.